Hey, what's up guys? Di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita membuat automation test dengan menggunakan PDD approach. Automation test ini dibuat dengan Cucumber Framework dan Ruby Programming Language. Bagi Anda yang belum nonton video sebelumnya, saya sediakan linknya di sini. Saya juga akan membagikan bagaimana kita menyetap GitHub Action untuk running the test sebagai CI server kita. Yuk langsung aja. Di file ini kita buat skenario baru, yaitu fail login with wrong email. Jadi kita bisa copy paste ini, kita taruh di sini. Kita ganti ini dengan wrong email. Lalu kita cuma mau running skenario yang kedua ini, kita running dengan Cucumber, kita passing file name jadi feature/login feature.2 9. Artinya hanya running di skenario line 9. Dan kita nggak running yang sebelumnya. Oke. Seperti yang video sebelumnya, kita mendapatkan undefined step di sini yang bisa kita copy di login steps. Ya, seperti ini. Kita ganti ini, kita taruh banding.pry supaya kita bisa debugging tes ini ya. Oke. Stop. Oke, sebenarnya kita bisa copy line 11 sampai 13 ini. Kita cuma copy paste, kita rubah ini. Kita ganti emailnya dengan something yang beda. Saya kasih contoh test.com di sini. Jadi kita exit. Kita running lagi. Oke, kita mendapatkan failure karena assertions kita salah. Dan ini adalah step yang salah. Kita update dulu. Then I should be not login. Ini yang properly ya. Oke, and kita tambahkan step yang kemudian, I should see the error message. Oke, kita bisa copy step ini. Kita nggak perlu running Cucumber untuk mendapatkan pending steps. Kita copy, lalu kita wrap ini dengan kurung dan tanda petik, lalu kita do and block. Ya, seperti ini. Oke, kita perlu satu step lagi. Kita bisa copy dari line 16. Oke, kita kasih di sini. Tapi kita tambahkan not. Oke. Dan ini my account kita hapus dulu. Kita taruh banding.pry. Kita running test lagi. Oke, the test is stop. Kita bisa inspect sekarang. Kita mau bikin assertion untuk authentication title di sini. Sebenarnya itu sama sih dengan coding ini. Jadi kita bisa copy paste ini di terminal. Dan kita mendapatkan return string yang berbeda dengan yang tadi. Authentication. Yang kita bisa copy paste di sini. Nah, untuk error message, ini kita bisa klik kanan. Oke, mungkin kita gedein dulu. Oke. Kita klik kanan. Kita cek lagi. Oke. Ini kita bisa pakai div class alert danger. Ini yang kita bisa pakai. Jadi kita taruh di sini. Kita ketik find div.alertdanger.text. Oke, kita bisa lihat ini stringnya. Berarti ini ada /n ya.
Ini artinya new line. Jadi kita bisa copy paste ini semua. Lalu kita taruh expect find div dot alert danger dot text to equal. Nah, kita bisa copy paste ini. Seperti ini. Oke, kita exit. Oke, kita running lagi. Ada failures. Oh, oke, karena ini /n ini kalau kita pakai single quote, itu jadinya literal string. Jadi kita mesti ganti dengan double quotes di sini. Ya, 2 tanda petik gitu. Oke, seperti ini. Nah, kita tes lagi. Oke, semuanya pass. Kita mau running semua tes dengan pakai Cucumber. Ini akan running 2 skenario secara sequence. Oke, ini skenario pertama. Lalu ini skenario kedua. Oke, semuanya pass. Itu scenario pass. Oke, kita clear dulu. Saya buka ini GitHub. Saya udah punya Cucumber Ruby demo project yang empty. Nah, di sini ada instruction gimana kita bisa masukkan readme yang saya bisa taruh di sini. Lalu membuat file readme.md. Something like that. Jadi kita bisa start awal. Oke, kita ketik git init untuk inisiasi pertama dari git. Lalu kita di master branch by default. Oke. Lalu kita bisa ketik git status untuk melihat file yang dirubah. Nah, di sini kita semua file belum masuk karena ini baru ya. Jadi kita bisa taruh git add dot untuk memasukkan semuanya. Tapi saya lebih prefer untuk taruh satu persatu seperti ini. Dot ruby version git add gem files gem file.log, lalu git add features. Ini semua feature folder. Git add readme. Oke, yang kita lihat git statusnya semuanya berubah warnanya jadi hijau. Lalu kita bisa lihat, kita bisa tambahkan git commit kita untuk masukkan in the stage. Kita taruh message-nya Cucumber Ruby demo YouTube. Oke, jadi nanti di create seperti ini. Lalu kita bisa taruh git push. Oke, kita butuh remote URL. Kita bisa copy dari sini. Oke, kita copy paste seperti ini. Lalu kita ketik lagi git push. Kelihatannya kita butuh origin sama master. Jadi git push origin master. Something like that. Oke, it works. Kita lihat lagi di GitHub, kita refresh. Oke, filenya sudah ke-upload di GitHub. Oke, sekarang kita coba pakai GitHub Action. Nah, di sini ada instruction gimana membuat GitHub Action. Tapi kita buat dari scratch ya. Jadi kita bikin folder baru dengan nama .github. Lalu kita juga bikin folder di dalamnya, workflow. Juga kita bikin file baru dengan nama main.yaml. Oke, kita buka main.yaml. Kita kasih nama Cucumber Ruby demo. Lalu on, ini adalah kapan kita trigger untuk CI ini untuk jalan. Kita taruh di sini square bracket push and pull request. Jadi setiap push dan pull request, maka tes ini akan dijalankan. Ya. Lalu kita taruh job. Oke, kita taruh build indentation sama runs on indentation pakai Ubuntu latest. Nah, ini kita bisa taruh apa aja juga bisa sebenarnya, kayak Docker atau apa. Tapi sekarang kita pakai Ubuntu. Lalu kita taruh steps, uses, actions, /checkout version 3. Nah, ini untuk
git pull ya. Jadi supaya coding kita masuk di Dockernya. Oke, lanjut. Kita taruh name, kita kasih nama setup Ruby. Karena ini blank canvas, jadi kita mesti install individual yang kita perlukan. Nah, kita taruh Ruby, setup Ruby version 1 with Ruby version, remember kita pakai 3.1.2. Lalu next steps, name, kita taruh Chrome install. Nah, kita pakai uses. Di sini browser dash actions, kita taruh setup dash Chrome latest. Dengan with Chrome version, kita taruh stable. Jadi kita make sure kita running hanya yang stable version saja. Oke, next kita taruh name, taruh bundle install. Nah, kita pakai run di sini ya, bukan uses. Run. Nah, ini run ini adalah shell command seperti kita lakukan di terminal. Bundle install. Oke, next one. Name, kita taruh run cucumber test. Nah, kita taruh run juga. Nah, di sini kita bisa taruh tinggal cucumber saja, tapi karena kita install di CI, kita preferable pakai bundle exec. Dengan begitu, mereka memakai gem yang baru diinstal. Oke, sekarang kita lihat git status. Ada folder baru dengan nama GitHub. Kita git add.github. Git commit -m add GitHub action workflow. Oke, lalu kita git push origin master. Kita cek di GitHub. Kenapa nggak jalan ya? Oke, kita cek dulu. A few moments later. Oke, saya ada salah di sini. Harusnya memakai workflow pakai S. Oke, jadi kita ulangi git status. Oke, kita tambahkan file ini git add.github. Oke, lalu kita cek git status. Ini rename ya dari workflow ke workflows. Git commit -m typo. Simbol aja. Git push origin master. Oke, kita cek di GitHub action. Oke. Jadi ada error lagi. Harusnya memakai nama jobs. Seperti yang di atas ini, saya kurang S lagi. Ya, karena kurang S lagi. Oke, kita git add lagi. Kita pakai dengan git commit yang sama. Git push origin master. Oke, kita cek di GitHub. Oke, it's running. Kita cek. Oke, it's running. Kita klik dulu. Starting job. Oke. Kalau kita perhatikan, step yang kita buat di YAML file, ini akan dibangun. Seperti ini. Ada error. Kita coba cek. A few moments later. Kita cek di sini ada perbedaan versi dari Google Chrome dan Chrome driver. Nanti kita install manually untuk Chrome drivernya. Juga di sini ada error karena kalau kita tahu bahwa CI itu nggak punya UI, jadi kita harus taruh additional code di sini, option. Kita pakai Selenium .2.2 WebDriver .2.2 Chrome. Lalu kita taruh Chrome option.new. Lalu kita bisa passing option.add argument. Nah, di sini kita taruh headless. Ini yang penting ya, dan kita copy paste, kita taruh juga disable dev shm usage. Juga additional, kita mau disable GPU. Nah, untuk headless, kita mau taruh additional parameters, yaitu pakai if statement di sini. If environment variables itu ada headless, maka kita running headless. Nah, kita taruh option di sini supaya kita bisa running headless di CI. Oke. Oke, sekarang kita mau install manually Chrome driver. Nah, ini kita kasih line baru, kita kasih nama Chrome driver install. Nah, di sini kita taruh run. Kita kasih line baru.
Nah, saya copy paste saja dulu. Nah, wget adalah download function dari shell. Link ini kita bisa dapatkan di sini. Cari version yang Anda mau, yang sesuai. Kita taruh lihat tadi 104 ya. Jadi kita pakai Ubuntu, jadi Chrome driver Linux. Kita copy link address, hasilnya seperti ini. Lalu kita unzip Chrome driver linux.zip, lalu kita pindahkan Chrome driver ke /user/bin untuk executable path. Kita perhatikan ini version 104, sama yang kayak tadi. Nah, untuk di sini kita jangan lupa taruh headless variable equal true. Jadi Cucumber-nya atau Chrome-nya running tanpa head. Oke, kita coba git add, kita tambahkan. Lalu juga kita tambahkan env.rb, kita taruh message, fix, GitHub action, config, and setup. Lalu git push, origin, master. Kita cek di GitHub action. Kita tunggu bentar. Ini downloading Chrome driver. Oke, versionnya sama. Kelihatannya tesnya udah mulai berjalan. Nah, seperti ini. Kita buka run Cucumber test. Kita lihat 2 scenario pass. Oke, good. Done! Ini adalah akhir video dari tutorial bagaimana kita membuat automation test dengan menggunakan Cucumber Framework dan Ruby Programming Language. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Please like this video, subscribe, and bye!